Ya, Assalamualaikum pemirsa, kita jumpa lagi dalam Inspirasi Ramadan. Dan tokoh inspiratif yang akan berbagi cerita bersama kita pada kesempatan ini adalah seorang politisi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Ada Bang Yes di sini, Mas Koyoso. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, kalau bicara tentang bulan Ramadan, apa sebenarnya makna bulan Ramadan untuk Bang Yos? Iya, ya Ramadan itu kan setiap tahunnya kita jalani gitu ya. Dan ini kan hukumnya wajib ya, kita tahu ada rukun Islam itu kan ada 5 ya, kalimat syahadat, lalu ada sholat, zakat ya, terus yang keempat itu puasa dan kelima haji gitu. Jadi yang perlu dipahami oleh kita semua sebagai muslim itu bahwa puasa itu wajib hukumnya kecuali kita berhalangan sakit. Nah, kita kan dalam puasa itu, ya tidak sekedar kita menahan lapar dan haus ya, tetapi kita juga harus bisa meredam amarah, dengki ya, atau dendam pada seseorang kan gitu kan. Ini mungkin yang berat kan ini kan, kita menahan diri gitu. Nah, oleh karena itu pada saat kita mulai puasa itu kan kita semua berusaha untuk membersihkan diri, lepas dari dendam, lepas dari kesalahan orang. Karena itu kita lalu marah, SMS-an, BBM-an itu kan ya, dengan bahasa yang lucu-lucu kadang-kadang gitu ya. Biasanya kan katanya juga memang gitu, yang paling susah saat berpuasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu untuk makan, tapi justru menahan amarah ini. Iya, kadang-kadang kan kita menghadapi situasi yang begitu. Nah ini kan, menahan lapar dan haus ini juga mengajarkan kita kan supaya kita peka gitu, apalagi bagi pimpinan kan, kalau melihat orang kelaparan, orang kehausan itu susahnya kayak apa gitu ya. Jadi itu menjadi sangat berarti bagi kita semua gitu. Dan memang ya, Ami ya, puasa itu yang sudah kita jalankan sekian lamanya ya, apalagi setelah kita menginjak dewasa gitu, itu telah merubah sifat-sifat kita yang kurang baik gitu ya. Itu saya rasakan sekali. Apa? Ya. Kalau merasakan itu berarti ada satu pengalaman. Jujur ya, mungkin untuk kesekian kalinya aku harus cerita ini ya. Waktu zaman kecil kan saya sering berkelahi gitu ya, mudah tersinggung gitu kan, mudah panas gitu kan, yang hal-hal yang kayak begitu kan ya. Terus ditambah lagi waktu saya lulus SMA itu masih sering berkelahi juga ke SMA itu ya, sampai saya dibuang dari Semarang itu ke Pontianak, itu dititipkan kakak saya yang tertua itu untuk menghindari geng saya gitu kan ya. Di sana pun akhirnya hanya 3 bulan pun sempat berkelahi juga saya kan di sana gitu. Nah, lalu pada saat saya masuk akademi militer, teredam itu kan. Tapi kemudian saya masuk pasukan elit kan, Kopassus ya, di mana di pasukan khusus itu kan ya kita dilatih amat berat ya. Lalu kita selalu dihadapkan tugas-tugas yang memang memerlukan agresivitas gitu ya, yang kayak gitu. Nah karena itulah harap maklum terus ada kasus cebongan dan sebagainya itu ya, karena anggota pasukan khusus itu memang nomor 1, kemudian juga bagaimana mengendalikan diri itu tadi. Nah lewat puasa inilah saya merasakan itu berubah saya gitu kan. Jadi ya, tidak efek dari 1 bulan menahan, kemudian menahan amarah, dan itu akhirnya terbawa ke bulan-bulan berikutnya dan seterusnya. Iya gitu karena ya, itu kan rutin kita tiap tahun kita lakukan gitu ya. Kecuali zaman kecil ya, kita udah dasarnya nakal gitu kan. Sekolah kita jauh jalan kaki, yang mana tahan kita puasa haus gitu kan. Kadang-kadang tanpa sepengetahuan orang tua kita minum gitu ya. Tapi kita kan amat takut waktu itu ya, karena ada sanksinya gitu kan. Kalau yang nggak tamat puasanya nggak dikasih baju baru gitu kan. Padahal kita hanya setahun sekali itulah pakai baju baru kan, jadi gitu kan. Oke, tapi yang menarik tadi Bang Yus bahwa mengatakan bahwa ada perubahan terhadap diri sendiri seperti itu, efek dari bulan Ramadan, bulan puasa. Tapi juga menarik kalau kita tarik ke dalam kondisi sekarang bahwa ternyata banyak orang yang hanya di bulan Ramadan saja kemudian menahan, kemudian di bulan-bulan berikutnya malah jadi kembali ke perilaku asalnya bisa dikatakan. Ya kalau saya berubah sama sekali ya. Contohnya waktu peristiwa partai saya PKB Indonesia ditolak oleh KPU, itu kan masalah berat sekali ya. Karena di sini ada sebuah asumsi undang-undang yang tidak sama, yang beda gitu kan,
ya mengartikannya kan gitu kan. Sementara Bawaslu udah meyakini bahwa kita lolos tapi KPU tidak. Itu kan suatu yang berat bagi saya karena prosesnya itu 50 hari. Ya. Artinya keberhasilan saya meloloskan partai itu bukan itunya, tetapi keberhasilan bagaimana saya menahan diri gitu. Saya tetap tampil di TV atau menghadapi via KPU juga saya tetap menahan diri gitu, tidak bicara kasar, tidak apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya gitu kan. Ya itu bisa saya lakukan padahal prosesnya kan lama 50 hari. Baik, jadi dengan kata lain itulah berkah yang dirasakan. Dan mestinya semua muslim juga belajar dari itu. Jadi puasa itu tidak setelah tidak lalu kita kembali kepada tabiat-tabiat asal gitu. Oke, kemudian kalau misalnya tentang bulan Ramadan, ada tidak sih tradisi atau mungkin ritual-ritual khusus yang sering dijalani atau dilakukan? Kalau saya, Ami ya paling terkesan tuh justru waktu kecil ya, sudah tua begini lalu teringat gitu waktu kecil dulu bagaimana puasa ya. Ya kita tinggal di desa ya dalam memang zaman dan lingkungan kita itu lingkungan miskin, zamannya juga seperti itu kan. Ya waktu kita kecil itu kan. Jadi makan besar itu ya pada hari raya itu kan. Dan saya apal betul. Pasti pada hari raya nanti ayah saya akan motong kambing gitu kan ya. Motong kambing dan yang istimewa itu adalah ibu saya itu masak gulainya itu waduh mungkin sekarang itu belum ada yang lawan gitu saya rasakan ya. Sampai apal padahal itu kan waktu kecil sampai sekarang itu. Jadi rela 1 bulan kemudian berpuasa benar-benar situ karena mengharapkan bahwa nanti di hari raya ada hal-hal besar ya. Iya, ada besar makan gulai terus sama jenang gitu. Jenang itu kamu tahu nggak jenang itu apa? Sejenis yang manis kayak dodol. Gitu kan. Itu kan dari beras ketan ya, lalu ada kelapa juga, ada gula Jawa di situ. Itu karena yang unik itu kan begini, satu besar gitu, dan itu 1 tahun kan. Baik, nah terus jangan diceritakan gitu semuanya dulu sekarang Bang. Kita nanti akan lanjutkan lagi, akan berbagi ceritanya di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.